Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut, hari ini edisi Sabtu 18 April 2026. Selamat sore pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota bersama saya, Yelin Salviani. Kita ikuti berita pertama dari RRI Manado, respon arahan Presiden Prabowo, Wamenkes tinjau progres pembukaan Fakultas Kedokteran di Universitas Manado. Komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat sektor pendidikan dan layanan kesehatan di kawasan timur Indonesia kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benyamin Paulus Octavianus di Universitas Negeri Manado. Kunjungan ini menjadi momentum strategis dalam mendorong percepatan pembangunan gedung Fakultas Kedokteran, laboratorium serta rumah sakit pendidikan di Unima yang digadang-gadang akan menjadi pusat unggulan baru di Indonesia Timur. Dalam arahannya, Wamenkes mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya jumlah fakultas kedokteran di Sulawesi Utara. Saat ini, kata dia, baru terdapat satu fakultas kedokteran, yakni di Universitas Samratulangi Manado. Ia pun mendorong agar perencanaan pembangunan dilakukan secara matang sehingga Fakultas Kedokteran Unima dapat berkembang menjadi institusi unggulan. Kita punya persoalan saat ini bahwa penyebaran dokter itu sangat tidak merata. Ini masalah kita distribusi, maka begitu Sulawesi buka, kami langsung mendukung. Saya bilang, Pak, segera. Saya kaget karena saya ditelepon dari London, Presiden meminta supaya Dr. Benny tolong bantu Unima. Saya kaget sekali, khusus telepon dari London untuk bantu Unima ya Pak Praya. Begitu perhatian Presiden untuk pendidikan. Jadi tolong atur strategi yang benar ya, biar yang kita bangun betul-betul sesuai mimpi kita. Kalau saya lihat daripada sarana kualitasnya, harusnya ini menjadi FK unggulan untuk Sulawesi bersama Unstrat kalau saya lihat. Tinggal FK ini memproduksi dokter untuk wilayah Indonesia Timur dan memberi kekuatan buat Indonesia Timur. Sementara itu, Rektor Unima Joseph Philip Kambe menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan dukungan penuh dari Wamenkes RI. Ia menerangkan bahwa rencana pembangunan akan mulai berjalan tahun ini oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan tahapan awal berupa proses lelang DED yang direncanakan dimulai dalam waktu dekat. Unima, karena memang ini adalah permintaan langsung dari Presiden, makanya Pak Wamen juga ditemani oleh ajudan Presiden untuk sama-sama mengunjungi Unima. Memang sebenarnya rencananya setelah pengarahan akan ke meninjau gedung Fakultas Kedokteran yang kita akan pakai, tetapi karena memang jadwal beliau sangat padat, jadi akhirnya beliau memutuskan untuk langsung kembali dan menuju ke rumah sakit umum Dr. Kando. Dengan dukungan pemerintah pusat dan sinergi berbagai pihak, kehadiran Fakultas Kedokteran di Unima diharapkan menjadi tonggak baru dalam pemerataan tenaga medis sekaligus memperkuat sistem kesehatan di Indonesia Timur. Demikian Anugrah Pandai melaporkan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia. Dua warga negara asing berkewarganegaraan Cina diamankan pihak imigrasi Bitung dalam operasi Wirawaspada 2026. Kantor Imigrasi Kanim Kelas 2 TPI Bitung mengamankan dua warga negara asing WNA Cina saat operasi Wirawaspada yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 7 hingga 9 April 2026. Dua WNA Cina berinisial PL dan LA disinyalir menyalahgunakan izin tinggal dengan visa kunjungan namun akan bekerja di salah satu perusahaan. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulut Ramdhani mengatakan operasi Wirawaspada merupakan bagian dari strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memastikan kepatuhan WNA terhadap ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum di seluruh wilayah Indonesia.
Ramdhani menjelaskan kedua WNA tersebut diketahui menggunakan izin tinggal kunjungan berupa visa on arrival dengan indeks B1. Keduanya diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Kami ingin menyampaikan hasil pelaksanaan operasi Wirawaspada. Operasi ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 7 April 2026 hingga Kamis 9 April 2026. Kami menerjunkan 16 orang petugas berdasarkan surat tugas Kepala Kantor Imigrasi Bitung untuk melakukan pengawasan langsung terhadap dokumen dan izin tinggal WNA yang ada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Bitung. Menindaklanjuti hasil analisis intelijen terhadap beberapa perusahaan sasaran, petugas mengamankan 2 orang warga negara Cina, ya, atas nama PL usia 45 dan LA usia 48. Keduanya diamankan di lokasi perusahaan CF guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, keduanya diduga kuat melakukan penyalahgunaan izin tinggal karena tidak sesuai dengan peruntukannya yang bersangkutan menggunakan visa on arrival atau visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana diatur dalam pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang imigrasi. Setelah diamankan di lokasi, kedua WNA tersebut dibawa ke kantor imigrasi kelas 2 TPI Bitung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Bitung, Ruri Rusman menyampaikan proses pemeriksaan terhadap kedua WNA Cina dilakukan secara mendalam guna mendalami dugaan pelanggaran keimigrasian dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk terduga kami berikan tindakan administrasi berupa pendeportasian yang akan dilaksanakan untuk esok hari mungkin. Saat ini dilakukan pendetensian sambil menunggu proses pendeportasian. Ruri Rusman menegaskan kegiatan pengawasan terhadap orang asing akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna menciptakan situasi yang aman, tertib dan kondusif, termasuk mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA di wilayah Indonesia. Roy Pesak melaporkan. Dari Manado kita ikuti berita selanjutnya dari RRI Gorontalo. Kabupaten Bone Bolango saat ini berada di masa puncak panen padi dengan hasil produksi yang tergolong tinggi. Kabupaten Bone Bolango saat ini berada di masa puncak panen padi dengan hasil produksi yang tergolong tinggi di sejumlah wilayah. Kondisi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Hal tersebut terlihat dari capaian hasil panen yang mampu memenuhi kebutuhan pangan sekaligus berkontribusi terhadap stok beras di Gorontalo. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bone Bolango, Roswati Agus, kepada RRI menyampaikan, berdasarkan hasil ubinan yang dilakukan BPS, rata-rata produksi gabah mencapai 5 hingga 9 ton per hektar. Jadi alhamdulillah dari 21 titik KSA Kabupaten Bone Bolango kami sudah mendampingi sudah sekitar 10 sampai 15 titik. Dari hasil ubinan itu rata-rata kami mendapatkan hasil produktivitas atau profitas itu dari 5 ton per hektar untuk gabah kering panen sampai dengan ada yang titik ubinan yang 9 ton per hektar. Jadi alhamdulillah untuk panen periode musim panen pada saat ini kami sangat berharap lokasi-lokasi KSA ubinan ini mewakili seluruh persawahan yang ada di Bone Bolango di mana profitasnya alhamdulillah di atas rata-rata. Ia menambahkan tingginya produksi tersebut turut didukung oleh adanya penyerapan gabah kering oleh Perum Bulog cabang Gorontalo. Penyerapan gabah kering hasil panen petani oleh Perum Bulog terus menunjukkan tren positif. Sejak Januari 2026, capaian penyerapan telah menembus 1.000 ton setara beras. Kepala Perum Bulog Gorontalo, Laude Suleman menjelaskan penyerapan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan masa panen di masing-masing daerah. Target serapan kami di tahun 2020 sepanjang tahun 2020 itu 3.000 ton setara
beras, itu artinya kami sudah realisasikan 46% dari target sepanjang tahun 2020. Ia menambahkan, capaian itu menunjukkan respon positif petani terhadap program Bulog yang memberikan kepastian pasar bagi hasil panen mereka. Selain menjaga stabilitas harga, penyerapan gabah juga berperan penting dalam memperkuat cadangan pangan pemerintah. Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo gelar RDPU terkait pembebasan lahan untuk pembangunan sekolah Garuda di perbatasan Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara. Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo bersama pemerintah daerah dan masyarakat membahas rencana pembangunan sekolah Garuda di wilayah perbatasan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Umar Karim mengatakan pihaknya mendukung pembangunan sekolah tersebut, namun tetap mengedepankan perlindungan hak masyarakat yang menggarap lahan. Pada prinsipnya kami mendorong dan mendukung pembangunan sekolah Garuda, tapi juga kita tidak mengabaikan hak masyarakat. Kami akan mencarikan solusinya bagaimana masyarakat yang menggarap itu ketika meninggalkan tempat itu akan mendapatkan semacam kompensasi atau ganti rugi sepadan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi memang faktanya juga pada hari ini seperti disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo, di Kabupaten Gorontalo di Hayaya juga sedang diusulkan sekolah yang sama, Garuda. Ini berarti di Provinsi Gorontalo soal sekolah Garuda ya, itu ada dua pemerintah daerah yang mengusulkan, pemerintah daerah Gorontalo Utara dan juga pemerintah Kabupaten Gorontalo, yang tentunya kemungkinan besar untuk Provinsi Gorontalo sekolah Garuda baru ya, bukan transformasi, itu hanya mungkin satu, dan kalau satu berarti di antara dua itu. Memang kita belum tahu mungkin mana yang paling layak. Sementara itu, Kepala Desa Botu Wombato Pijai Mulyadi menyebut sekitar 40 kepala keluarga bergantung pada lahan pertanian yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan. Kami sebagai pemerintah penyelenggara tentu mendukung apa yang jadi program pemerintah pusat, tetapi saya juga selaku kepala desa yang membawa aspirasi masyarakat yang terdampak di sana, yaitu ada kurang lebih 40 kepala keluarga yang bergantung hidupnya di lahan tersebut, yaitu lahan pertanian. Tentu dengan harapan kami pemerintah desa untuk mendukung pembangunan sekolah Garuda tidak menyampingkan hak-hak masyarakat yang bergantung di tanah tersebut. Lahan seluas sekitar 47 hektar tersebut merupakan area pertanian jagung yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Hingga kini pemerintah dan DPRD masih mencari solusi terbaik termasuk kemungkinan lokasi alternatif agar pembangunan sekolah Garuda tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Dari Gorontalo, Desriansa Mahmud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Paket online menjadi rebutan masyarakat perbatasan di samping harga murah, kualitasnya tidak diragukan. Paket online menjadi andalan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal itu dibuktikan di mana setiap hari paket online tiba di Pelabuhan Nusantara Tahuna menggunakan kapal laut. Salam, salah satu perwakilan Shopee dan JNT Tahuna ketika diwawancara RRI saat memantau paket online di Pelabuhan Nusantara Tahuna membenarkan setiap pagi dirinya bersama tim menjemput paket online ketika kapal tiba. Ia menuturkan yang paling banyak pesanan paket online ketika Hari Raya Natal dan Idul Fitri, di mana setiap hari mencapai 100 koli, namun untuk saat ini turun 30-40 koli. Ya, tidak seperti bulan-bulan kemarin atau bulan Desember sama Idul Fitri. Biasanya kalau Desember itu banyak paket ya, dengan Idul Fitri. Kalau pada sekarang ini pada sepi. Paket JNT sama Shopee. Kemarin sama Idul Fitri sama Tahun Baru. Itu memang agak ramai. Yang waktu Idul Fitri Natal sekitar 100 lebih koli. Ya, kalau sekarang cuma 30-an, 40-an. Jadi orang rata-rata pada ambil semua. Memang orang rata-rata ambil paket karena memang murah. Jadi masyarakat bisa ambil karena dia harganya murah. Bedakan dengan harga yang lain tuh.
mereka pesan karena harganya murah di sana. Lanjut dikatakannya, selama melaksanakan tugas penjemput paket online sampai saat ini semuanya berjalan aman dan lancar. Menurutnya, keinginan warga memesan barang melalui paket online di samping harga murah juga kualitasnya tidak diragukan. Alexander Lenggade melaporkan. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Talaut. Kejari Kepulauan Talaut ajukan banding perkara tipikor pembangunan gedung olahraga tahun anggaran 2017 di Disdikpora. Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut resmi mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manado terkait kasus korupsi pembangunan gedung olahraga GOR tahun anggaran 2017 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaut. Langkah ini diambil lantaran adanya perbedaan mencolok antara tuntutan jaksa dengan vonis hakim, baik dari durasi hukuman maupun nilai kerugian negara. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut, Edwin Ignatius Beslar menyatakan, putusan hakim menimbulkan tanda tanya karena 3 terdakwa hanya divonis 1 tahun penjara. Padahal sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa utama 10 tahun penjara dengan uang pengganti 3,4 miliar rupiah. Selain masa tahanan, jaksa juga menyoroti perbedaan nilai kerugian negara. Hakim hanya membebankan uang pengganti sebesar 80 juta rupiah, jauh dari hasil audit ahli yang diajukan jaksa. Kami akan segera memasukkan memori banding. Ada sedikit yang menggeliti kami, menjadi bahan pertanyaan bagi kami ketika Majelis Hakim memutus pasal 3 dan kepada penyedia dibebankan uang pengganti, tapi putusannya sama. Terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 putusannya sama, 1 tahun aja. Kok tidak ada pembeda yang menikmati uang negara dengan yang tidak menikmati, kok sama putusannya? Itu menjadi tanda tanya bagi kami. Banding sudah kami nyatakan pada hari Selasa kemarin. Jadi belum sampai 7 hari setelah putusan, kami sudah nyatakan banding. Kejari Talaut menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tingkat kasasi demi memastikan keadilan bagi keuangan negara. Hari ini, Kejari Kepulauan Talaut akan memasukkan memori banding di Pengadilan Negeri Tipikor Manado. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita yang terakhir masih kita hadirkan berita dari RRI Talaut. TNI pastikan percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih di Talaut, Sulawesi Utara. Proyek strategis ini ditargetkan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirsa Agus melalui Kapoks Ahli Brigjen TNI Sabtono Siwarudi melaksanakan kunjungan kerja krusial untuk memantau langsung percepatan pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kehadiran perwira tinggi bintang 1 ini menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat dalam mengawal program strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Beranda Utara NKRI. Dalam peninjauan tersebut, Brigjen TNI Sabtono memastikan setiap tahapan konstruksi berjalan sesuai standar dan target waktu yang telah ditetapkan. Rangkaian peninjauan ini mencakup 6 lokasi strategis yang tersebar di Desa Bulude, Desa Esang, Desa Awit, Desa Resduk, Desa Tarohan, dan Desa Malatimur. Sepanjang kunjungan, ia berinteraksi langsung dengan para pelaksana lapangan serta masyarakat setempat guna menyerap aspirasi sekaligus memberikan arahan teknis agar fasilitas ekonomi ini dapat segera difungsikan. Diketahui berdasarkan komitmen sebelumnya, Pangdam 13 Merdeka menargetkan KDKMP rampung pada akhir Agustus tahun ini dengan rencana peresmian secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Targetnya itu pada awal Agustus kalau masalah air itu sudah jadi semuanya sehingga Presiden bisa meresmikan se-Indonesia itu pas Agustus. Tolong progres yang sudah bagus ini ditindaklanjuti sehingga nanti pas waktunya sudah 100%. Pembangunan KDKMP diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu memangkas rantai distribusi logistik di daerah kepulauan. Melalui sinergi antara TNI dan pemerintah daerah, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan secara signifikan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Pendengar, sekian Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tahuna Talaut hari ini edisi Sabtu 18 April 2026. Saya Yalin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.